الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seorang ayah atau orang tua laki-laki kita yang telah menjadikan kita di atas muka bumi ini karena memiliki hubungan mengikuti sunnah Nabi SAW dengan istrinya sehingga mewujudkan kasih sayang di atas muka bumi ini. Dia telah banyak berkorban untuk anak dan istrinya. Seorang ayah memiliki peranan penting di dalam menjaga kehormatan keluarganya. Seorang ayah memiliki beban yang lebih berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki, seorang suami merupakan pemimpin bagi istri-istrinya, dan seorang pemimpin yaitu ayah kita memiliki peran yang sangat besar di dalam mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk berbakti kepada ayahnya, untuk menjadi anak yang soleh, agar dia bisa membantu dan menolong ayahnya kelak dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dia amalkan di atas muka bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada ayah kita, karena sebagaimana kita sudah merasakan bagaimana beratnya memikul tanggung jawab ini sebagai pemimpin istri dan anak-anak kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah jami'an, dalam rangka mengamalkan firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadalah kalian kepada Allah, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, dan terhadap kedua orang tua kalian berbaktilah. Maka sebagai seorang anak hendaknya kita berbakti kepada ayah kita. Kita membalas kebaikan-kebaikan selama ini yang telah diberikan kepada kita, kepada ibu kita, kepada adik
atau kakak kita, saudara keluarga kita. Kita balas kebaikan ayah kita dengan cara menjadikan diri kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti kepada ayah kita. Di antara bentuk berbaktinya seorang anak, yaitu menjadilah kita ini orang-orang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis, idza matal insan inqata'a amaluh, apabila ayah kita nanti meninggal atau ayah kita saat ini sudah meninggal, terputus amalannya kecuali di antaranya waladin soleh yad'ulah. Amalan baiknya tidak akan terputus tatkala anaknya yang soleh mendoakannya. Sudahkah kita mendoakan ayah kita yang mungkin sekarang sedang berbaring di kuburnya? Ataukah kita terlena dengan kehidupan dunia sehingga kita melupakan mendoakannya dalam sholat 5 waktu kita? Maka kaum muslimin, perbanyaklah doa kepada ayah kita yang sudah meninggal, meminta ampunan baginya, meminta agar diluaskan kuburannya. Kita meminta kepada Allah agar diangkat siksa kuburnya, dan kita memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya serta menjadikan dia ahlul jannah, orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melupakan bakti kita kepada ayah kita, karena kita sudah merasakan sendiri bagaimana beratnya memikul beban dan tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, sebagai pemimpin bagi keluarga kita. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an, kita juga dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya afdalul amal, di antara keutamaan yang paling mulia di sisi Allah, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya, wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan afdalul amal, sebagaimana termaktub di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali afdal, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal, yang paling utama saya kerjakan? Di antaranya disebutkan oleh beliau birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan sampai berbakti ini menjadikan kita lupa karena kehidupan dunia yang menyenangkan, karena kehidupan dunia yang melalaikan, atau kita lupa dengan mendoakan ayah kita yang sudah di dalam kubur karena fasilitas di saat sekarang ini yang banyak melalaikan kita. Di antaranya handphone. Kita lupa dan lalai gara-gara handphone. Selesai sholat kita langsung mencari apa yang namanya itu media sosial dan yang semisalnya. Hendaknya kita merenungkan sebentar, barang sejenak setelah selesai sholat, kita renungkan bagaimana keadaan ayah kita yang di dalam kubur, atau bagaimana keadaan ayah kita sekarang ini. Semoga dia di saat tuanya dia bisa husnul khatimah. Kita doakan kesehatannya, kita doakan agar dia mati di atas keimanan, mati di atas husnul khatimah. Dan ini merupakan bentuk anak yang soleh yang didambakan oleh setiap orang, oleh setiap insan. Begitu juga tatkala kita nanti akan merasakan bagaimana baktinya anak kita. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, seorang anak akan berbakti kepada ayahnya, kepada ibunya, tatkala dia dulu juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan apabila seorang anak itu durhaka kepadanya, berarti dulu dia memang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jangan sampai kita dibalas oleh anak-anak kita karena kita selama ini tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an,
tatkala orang tua kita masih hidup, maka kita bisa berusaha untuk berbakti tatkala mereka hidup dengan melayaninya, dengan memberikan segala bentuk yang dia butuhkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya ayahmu meminta seluruh harta yang kau miliki, maka itu merupakan hak bagi mereka. Seandainya engkau memiliki rumah, diminta oleh ayahmu, berikan. Apapun yang kau miliki, seandainya ayahmu memintanya, berikanlah dengan keikhlasan. Karena semua harta kita hakikatnya adalah milik orang tua kita. Dan ini sebagai bentuk tanda berbakti kita kepada orang tua kita. Dan seandainya orang tua kita sudah meninggal atau ayah kita sudah meninggal, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ketika dia mendatangi Abu Burdah bertanya, kenapa engkau mendatangi saya? Kata dia, kalau engkau ingin tahu alasannya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin berhubungan silaturahmi dengan ayahnya yang sudah meninggal, falyasil ikhwanah, kata Rasulullah SAW, maka jalinlah hubungan dengan teman ayahnya. Jadi tatkala kita melihat ayah kita memiliki teman dan ayah kita sudah meninggal dan dia memiliki teman yang akrab yang masih hidup, maka cara kita berbakti, cara kita menjalin hubungan dengan ayah kita tersebut adalah dengan bersilaturahmi kepada teman dekatnya, memberikan bantuan kepadanya, mendatangi rumahnya, berbicara dan ngobrol kepada teman dekat ayah kita tersebut. Dan ini termasuk cara Rasulullah SAW agar kita masih bisa berbakti kepada ayah kita walaupun dia sudah meninggal. Dalam hal yang seperti ini sungguh diperhatikan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan sangat pentingnya kita berbakti kepada ayah kita yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan kepada kita selama ini. Dan sebagai penutup, Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah menyatakan, Rohima anfun man wajada walidaihima kilahuma awahaduhuma walam yadkhulil jannah. Ancaman Nabi SAW, celaka orang yang celaka dan orang yang celaka, orang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau dia memiliki salah satu kedua orang tuanya tetapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka hendaknya kita, wahai kaum muslimin rahimakumullah jami'an, tatkala kita memiliki kesempatan untuk berbakti, berbaktilah sebelum kedua orang tua kita sudah tidak ada lagi, sebelum mereka meninggalkan kita, dan sebelum kita juga menyusul mereka sehingga tidak sempat lagi untuk berbakti kepada mereka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.